kita berhenti dulu harus sambung atau gimana? Mau salah ini? Ya. Tinggal satu, Prof. Ya, atau tinggal satu. Kita komentar singkat saja. Ya, Okay. Ya. Kemudian sudah salah ini khusus untuk yang terakhir, Pak Syafai Mualim. Ya. Tadi pertanyaannya Prof. Suradi, ada juga saya tanya, tapi jalan keluarnya bisa datangi gurunya. Karena kan kemampuan kompetensi profesional ya, mestinya memang dengan tes. Tapi bisa bukti dokumen apa itu? Masa guru tidak punya dokumen tentang nilai apanya itu, nilai kemampuan matematikanya? Pasti guru sudah dites semua itu. UKG-nya. Minta nilai UKG-nya itu. Iya. Ya minta nilai UKG-nya. Kan ada kan tadi cara pengumpulan datanya pakai dokumen ya, itu termasuk itu nilai UKG-nya. Ya, saya kira cukup sekian dari saya, Pak. Nanti teman-teman bisa ambil ini adik-adik bisa ambil tesisnya yang sudah saya coret-coret. Ya. Terima kasih. Bagaimana ini Prof. Hamzah masalah? Ya, kita bisa akhiri komentar singkat saya. Ya. Begini. Ada beberapa yang penting disampaikan, tetapi melalui grup nanti, ya, melalui saja beberapa yang penting sekali, terutama yang salah menganalisis data dan sebagainya. Ya. Itu kami sebagai pembimbing bertanggung jawab untuk itu semua. Sedikit saja kan? Ya, sehingga sedikit saja kan dari Ustaz. Ya, silakan Prof. Ini Rahmana dengan Erna waktu bimbingan di Parepare itu kita sudah ingatkan bedanya antara analisis jalur dengan multiple regresi. Bahkan saya ingat itu saya coret itu yang bersimultan, kenapa muncul lagi? Ini harus dia buat ulang itu sebagian. Nantilah, karena ini baru seminar hasil, jadi insyaallah bisa diperbaiki sebelum ujian tutup. Yang kedua, tadi yang presentasi jangan salah sebut lagi ya, bukan basic learning based. Karena nanti Anda salah sebut terus based. Problem based learning, bukan basic. Ya itu saja, kan dari dua saja. Terima kasih. Ya. Baik. Jadi kita tutup dulu. Saja. Iya, sudah. Baik. Tolong semua ini yang 5 aktif dulu, nanti konsultasi dengan pembimbing. Begitu ya? Sudah. Ya. Tolong revisinya ada banyak saya pikir. Dan kepada bapak-bapak penguji Pak Ilham, Prof. Ansari dan Prof. Suradi, nilainya terus dikirim langsung ke Ketua Prodi atau Prof. Hamzah, ya, gitu ya, untuk 5 orang itu. Ya, saya pikir sudah saatnya untuk kita akhiri seminar hasil penelitian untuk tesis ini dengan bagaimanapun selalu kita harus bersyukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi mari kita tutup. Subhanakallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada kesempatan Pak Ilham, Pak. Pak Ilham. Oh iya. Ya nanti ada beberapa hal nanti itu seperti indikator harus pegang. Oke. Itu apa? Bagaimana langkah keluarnya itu jalan tengahnya nanti yang terakhir itu siapa itu? Bukan, yang Rahmana ya. Ya. Modelnya itu menggunakan teorinya siapa? Senang sekali sama siapa itu? Reginanjar. Terus, tetapi hati-hati, kita ini mau penelitian. Mana Bu Rahma ini? Kita mau penelitian harus jelas indikator-indikatornya gitu. Ya. Jadi nanti insyaallah betul itu artinya jangan sampai ya orang salah kaprah begitu ya. Ya, itulah. Betul. Jadi apalagi ada misalnya seperti tadi itu unsur-unsur matematika yang dimasukkan yang sama sekali tidak matematis, gitu ya. 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 Jadi perlu di Rahmana itu disaring kembali itu yang mau itu kan.
Ya, oke lah, saya kira masih bisa diformat itu desainnya. Iya. Kalau nanti Kak Darwis, saya izin Kak Darwis. Iya. Kak Darwis, sudah saya izin. Iya. Kampus ini. Kita tutup nih kalau selesai. Iya. Assalamualaikum. Oke. Jadi sebenarnya kita sudah tutup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cumaan saja. Oke. Ya. Jadi kita sudah tutup tadi. Cuma ini lobby saja ini bebas ya. Iya. Nanti ketemu atau telepon saya sama Pak Ilham ya. Saya sama-sama berdiskusi ya masalah itu. Bisa minta masukannya Pak ya. Iya. Memang ada beberapa hal yang supaya tesisnya bisa menjadi lebih baik ya toh. Iya. Ya. Nanti akan kita bicara langsung saya melalui telepon baru konsultasi juga begitu deh. Iya Pak. Artinya yang tutup banyak hal yang keliru ya toh. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya. Itu aneh itu Kak Darwis. Bisakah itu bukan satu analisis yang ditulis oleh mahasiswa? Kan tadi kan maunya Prof Hamzah, kan ada 2 orang di sini, katanya siapa itu Rahmana sama siapa yang analisis PET ya. Karena itu kan ada pertanyaan regresi multiple di dalamnya, ada pengaruh secara serempak. Ya setahu saya analisis jalur itu adalah pengembangan dari analisis regresi dengan melihat kaitan antar beberapa variabel-variabel yang masih memungkinkan saling terkait gitu. Ya, jadi kalau pertanyaan misalnya terdapat pengaruh serempak X1, X2, X3 terhadap Y, lalu dilanjutkan dengan analisis PET, ya untuk melihat apakah di antara X1, X3 ini X1, X2, X3 masih bisa dipengaruhi oleh satu sama lain lalu ke Y, dan jalan keluarnya tinggal menulis. Dalam penelitian ini digunakan 2 jenis analisis. Lanjutan. Tidak perlu dibuat sekali itu hasil Pak. Sebenarnya seperti itu. Jadi intinya di ujung-ujung itu jalur. Ya, tapi didasari oleh regresi-regresi jalur kan dasarnya adalah regresi. Pertama tapi kalau mau berpengaruh tidak langsung melalui ini pakai jalur. Ya regresi awalnya. Maksud saya ditulis saja di metodologi bahwa dalam penelitian ini untuk mencapai tujuan penelitian digunakan 2 analisis. Yaitu analisis regresi kemudian dilanjutkan dengan analisis jalur. Bagus. Tapi terserah nanti Prof Hamzah karena beliau kan yang pembimbing utama ya. Malah sebenarnya bagus juga supaya menyederhanakan mahasiswa tinggal mencoret. Coret-coret. Kalau mau yang paling terakhir saja itu jalur, tapi pasti melalui itu regresi karena ada melalui regresi gitu. Padahal bagus sekali itu pengaruh serempak. Kan jarang-jarang orang melihat satu variabel berpengaruh terhadap yang lain. Bagaimana kalau mereka bekerja sama menghasilkan pengaruh terhadap satu variabel terikat misalnya gitu. Cuma nanti insyaallah itu salah gitu. Desainnya salah karena desain awalnya kan ada panah ke dalam lalu keluar lagi. Ke variabel antara. Ini susah ini. Kemudian itu yang menarik yang ada kata-kata pengaruh positif melalui. Itulah ini yang bahaya ini karena misalnya yang pertama kedua positif. Yang kedua, ketiga negatif. Apa namanya kalau digabung? Tidak ada istilah begitu. Positif. Kalau dia jalur kan pengaruhnya negatif gitu. Tapi nah kalau digabung itu itu ada dan itu diperkalikan. Diperkalikan. Ya sehingga jangan berani memberi istilah di situ. Positif negatif. Ya toh. Jadi eksogen ke tengah ke intervening apa positif dari intervening kan pemula negatif bisa negatif gitu. Jadi bagaimana merumuskan masalah seperti ini dengan melibatkan tanda positif itu tidak ada di jalur seperti itu. Bilang saja pengaruh langsung atau tidak langsung jadi tidak perlu Pak dicantumkan tidak langsung melalui ini